Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd, qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisa illa lammama. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa'alamu bikum id ansa'akum minal ard wa id antum ujibatan fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqa. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kawula hormati, ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih ditemukan kembali dalam rangka bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita lakukan, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, sebagai satu di antara beberapa kebutuhan bagi insan besok ketika kita menghadapkan diri kita ke hadirat Allah pada yaumul mahsyar nanti, ketika dunia ini telah hancur, kiamat, kemudian kita dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan di sebuah padang, di sebuah tanah yang sangat luas, yang kita tidak bisa memprediksi berapa luasnya. Hanya prediksi kita adalah kita diperintahkan untuk mengimaninya, bahwa satu saat kita semua akan berada di sana untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita telah terima dari Allah
dan apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepada kita, serta segala sesuatunya dalam rangka beribad kita meniru yang sudah dicontohkan Rasul kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita umatnya atau pengikutnya yang masih setia, masih istiqomah dalam rangka kita semua membaktikan, menghambakan diri kita kepada Allah dengan senantiasa mengikuti apa yang telah Rasul contohkan kepada kita. Atau dengan kata lain, kita ikuti, kita laksanakan semua sunnah-sunnah yang Rasul telah contohkan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu yang sesuai dengan petunjuk Rasul itu menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan syafaat ini pun tidak hanya dimonopoli oleh kita saja, tetapi kepada keluarga kita dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti apa yang telah Rasul contohkan kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Kamis yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Perkenankan pada malam hari ini saya ingin mengangkat hal yang sangat melekat pada diri Allah, dan itu menjadi sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Yang lalu bahwasanya Allah adalah pemilik ampunan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas ampunannya. Tidak terbatas. Sangat luas. Judul ini atau materi ini saya sengaja menulis ulang, bukan mencontek tapi menulis ulang, kemudian membacakan kembali yang terdapat pada buku ensiklopedia ilmu pengetahuan Al-Quran dan pengetahuan Al-Hadis yang terdapat pada jilid yang kedua, halaman 133 134. Mungkin di antara kita ada yang punya barangkali, atau mungkin itu milik organisasi, bisa kita pinjam, kemudian kita baca, kita pelajari, kemudian kita ambil apa yang memberikan manfaat untuk mengingatkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada siapapun yang banyak melakukan dosa umpamanya, atau banyak melakukan kemaksiatan umpamanya. Allah tidak kemudian menyegerakan siksanya atau azabnya, tetapi Allah masih membuka pintu seluas-luasnya untuk hambanya mengakui dosa itu, kemudian memohon ampunan kepadanya. Di dalam surat yang ke-53, surat
An-Najm ayatnya 32. Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnah fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa'lamu bimanittaqa. Shadaqallahu azim. Yang artinya yaitu orang kafir atau orang kafir yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, wasi'ul ghafur. Dan dia telah mengetahui tentang keadaan kamu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat 53 atau An-Najm ayat yang ke-32. Penjelasannya ada sebagai berikut atau asbab an-nuzulnya. Bapak Ibu rahimakumullah, masih sangat dekat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa orang-orang kafir yang membangkang, yang berani, yang ingkar, yang kejam, serta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan-utusannya semakin menjadi-jadi. Jadi orang kafir itu ora genas pokoknya. Nggih. Membuat pengingkaran, membuat makar tidak beriman kepada Allah. Tetapi walaupun begitu hebat kekufuran, kejahatan, kemudian pembangkangannya kepada Allah dan Rasul-Nya, namun Allah masih memberikan kesempatan kepada sebagian dari orang-orang kafir itu yang mau bertobat. Mereka orang kafir yang mau bertobat dan bertauhid, menyatakan bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa. Juga berjanji ingin menjadi mukmin yang baik, mukmin yang taat, mukmin yang selalu siap dalam rangka mengimani Allah dan seluruh perintahnya, juga melaksanakan perintahnya serta merta meninggalkan larangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang diperolehnya di dalam ayat ini. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua. Sebenarnya ini berlaku pada masa itu, tetapi Al-Quran adalah
pedoman yang harus kita ambil. Pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya harus kita ambil, karena itu merupakan sebuah peringatan kepada kita, kepada orang-orang yang membangkang. Mungkin tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah saja, sebelum Rasul juga banyak, sesudah Rasul juga ada. Makanya kemudian Al-Quran senantiasa harus kita kaji, harus kita baca, harus kita mengerti. Kemudian mana yang harus kita ambil dan mana yang itu perintah Allah, mana yang itu larangan Allah, mana hal-hal yang akan membuat Allah itu murka. Karena Allah itu punya sifat marah kepada orang-orang yang tidak pernah mendekat dan mengingat atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian sedikit penjelasan dari ayat tersebut, bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang baik. Mereka menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Jadi di samping mengingatkan kepada orang-orang kafir yang begitu hebat pembangkangannya, tetapi ayat ini juga menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang baik. Di antaranya adalah mereka menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, seperti syirik. Syirik adalah perbuatan atau dosa besar, dosa yang tidak terampuni manakala orang yang berbuat syirik itu tidak mengakui kesyirikannya dan tidak bertobat mohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, membunuh. Di orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, tanpa hak, yang dilarang oleh Allah untuk membunuhnya. Kita membunuh manusia yang dilarang, kecuali memang ada hak untuk boleh membunuh. Kemudian berzina. Berzina adalah dosa besar. Zina itu adalah melakukan hubungan yang bukan suami istri. Siapapun, ya, yang masih lajang mungkin, yang sudah kemudian punya istri juga, itu manusia, karena punya keinginan dan perilaku seperti itu yang dimotori oleh hawa nafsu. Ini. Kemudian masih banyak lagi di antara dosa-dosa besar itu. Satu di antaranya mungkin itu tadi syirik, kemudian membunuh, menuduh orang yang baik-baik berzina dan sebagainya. Meskipun mereka juga masih melakukan dosa-dosa kecil. Meskipun dalam rangka melakukan menjauhkan dari dosa-dosa besar, mereka juga masih kental sekali dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa kecil. Kemudian ia ingat ketika ia melakukan suatu pekerjaan yang maksiat itu, kemudian ingat kepada Allah, kemudian segera bertaubat. Kemarin pagi ya, Selasa pagi sudah dijelaskan bahwasanya dosa besar di antaranya tadi pagi sudah dijelaskan ya. Marilah kita bersama-sama juga ikut menjaga itu.
sambil menyesali perbuatannya. Ketika kita melakukan sebuah dosa atau kesalahan, kita bertobat ya, dengan menyesal, gelo ya. Kemudian menjauhi dari segala sesuatu yang berdampak buruk. Kemudian mereka ketika melaksanakan dosa-dosa kecil, karena insya Allah ya, manusia insya Allah banyak yang melakukan itu. Tetapi ketika ia melakukan dosa-dosa kecil, orang itu mengimbangi, menyertai. Setelah melakukan kesalahan, kemudian ia berbuat baik, mengimbangi dengan banyak berbuat yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan mampu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana Allah jelaskan, firmankan di dalam surat 11, surat Hud, ayatnya 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanata yudhibhus yudhibnas sayyiat zalika zikrullahi lizakirin. Sesungguhnya dan dirikanlah sholat di antara tepi siang dan malam. Jadi pagi dan malam. Tepi siang yaitu pada waktu pagi. Kemudian tepi malam yaitu pada saat ini, maghrib ini. Itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Ini dasar perintah sholat 5 waktu. Juga yang terdapat di dalam surat Al-Isra juga di sana. Aqimis sholata liduluki syams. Kalau menurut surat Al-Isra itu kita diperintahkan untuk mendirikan sholat sejak tergelincirnya matahari. Dari tergelincirnya matahari. Itu sholat zuhur ya. Kemudian sholat asar. Kemudian masuk malam hari menjelang malam, sholat maghrib. Kemudian sholat subuh. Baru ketika menjelang fajar kita melaksanakan sholat subuh. Nah, di dalam surat Hud pun menjelaskan itu, tentang perintah kita untuk melaksanakan sholat dari tepi pagi, yaitu sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, kemudian sebagian malam yaitu isya. Karena perbuatan-perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang hasan. Di dalam ayat ini diteruskan, perbuatan yang baik itu mampu menghilangkan, menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang perbuatan buruk itu pasti akan menimbulkan salah dan dosa. Tetapi kalau perbuatan baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, segera kita bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, menyesali, tidak melakukan lagi perbuatan itu, dan diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik, termasuk sedekahkah, infakkah, dan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Itu Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati. Kemudian tadi ada kata-kata
orang-orang yang baik itu memiliki sifat ingin menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Di antaranya adalah syirik. Nah, mengenai bermacam-macam dosa besar itu ada 7 di dalam sebuah hadisnya. Ini adalah pendapat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebagaimana hal yang dijelaskan atau yang diriwayatkan yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang datangnya dari sahabat Ali. Bunyinya begini Bapak Ibu. Ijtanibus sab'a mubiqat bil asrik ta'ala wasikhra wa qatala nafsi allati haramallahu illa bil haq wa akla malal yatim wa akla riba wa tawaliyal yaumal zahfi wa qad fa makhasina bil ghafilatin mu'minat, yang artinya jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama, mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, sihir. Kenapa? Karena sihir adalah dari setan. Itu termasuk, kalau kita melakukan, termasuk dosa besar. Kemudian membunuh manusia yang tidak diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian makan harta anak yatim. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Barangkali di sekitar kita, mungkin di rumah kita, kebetulan ada saudara kita yang muda atau yang tua meninggalkan anak-anak yatim, kemudian dititipkan kepada kita. Kebetulan anak yatim itu punya duit, punya harta. Hartanya kebetulan dipegang oleh kita. Hati-hati. Boleh makan kalau memang kita fakir dan pakai batas-batas yang wajar. Tetapi manakala kita mampu kemudian mengambil haknya dan dimakan, itu namanya harta anak yatim. Itu menjadikan kita melakukan dosa besar. Kemudian memakan makanan riba atau riba. Kita mengkonsumsi hasil dari riba mungkin. Kemudian lari dari perang ketika menghadapi musuh Islam dan musuh Allah. Lari dari perang Sabil. Perang Sabil itu perang melawan orang-orang kafir. Kemudian menuduh wanita-wanita mukmin yang baik berzina. Orang wanita-wanita baik dituduh berzina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu Bapak Ibu rahimahullah, sekedar saya menyampaikan lewat tulisan ini kepada kita semua. Ada potensi barangkali
yang mungkin bisa terjadi pada diri kita masing-masing kalau kita tidak hati-hati dalam rangka kita menjalankan aktivitas atau kegiatan ibadah kita. Banyak di antara kita yang menganggap orang yang sudah meninggal dunia, tetapi orang itu memang orang yang soleh, tetapi sudah meninggal dunia, masih saja kemudian berbondong-bondong kita mendatangi ke sana untuk memohon sesuatu kepada, alasannya memang berziarah. Berziarah itu mengunjungi makam para aulia umpamanya. Tetapi kalau di sana kemudian disalahgunakan, insya Allah itu menjadi perbuatan yang melawan syariat agama. Perbuatan itu disebut perbuatan syirik. Lah kalau hanya mendoakan saja, boleh-boleh saja. Atau mungkin ingin mengetahui sejarah perjuangan para aulia itu. Karena di sana memang ada riwayatnya, tetapi ya sekedar saja. Karena banyak di antara kita ada yang namanya jasa melaksanakan jasa untuk mengajak orang-orang berziarah ke makam-makam yang sangat dikeramatkan untuk dimohonkan sesuatu. Bapak Ibu rahimahullah, kalau mendoakan boleh-boleh saja, silakan doakan dari jauh agar supaya kita mungkin selalu ingat. Jadi mungkin ziarah ke kubur itu boleh, karena hanya untuk mengingatkan bahwa kita akan seperti yang kita hadapi, yang kita kunjungi. Mengingatkan, atau dengan kata lain untuk mengingat akhirat, zikrul maut, itu memang boleh. Kita ke sana, kemudian setelah itu baru kita doakan beliau-beliau yang ada di sana, kemudian kita pulang. Tidak usah kemudian membawa sesuatu yang berakibat membuat kita menjadi salah. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian waktunya hampir selesai, materinya masih cukup banyak. Jadi mungkin penjelasan saya mengenai ayat tadi, kemudian beberapa hadis yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan itu menjadi bahan pemikiran kita, bahan renungan kita, agar supaya dalam rangka kita melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah kepada Allah, kita niatkan hanya karena Allah saja. Kemudian kalau kita disuruh minta itu hanya memohonkan sesuatu, itu hanya kepada Allah saja. Minta diampuni dosanya, ya langsung kepada Allah saja. Minta mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, juga yang berkah, ya hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu rahimahullah, mustami'in yang saya hormati, mudah-mudahan secuil yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagai rungunan kita masing-masing, agar supaya kita lebih berhati-hati dalam rangka kita membersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran yang akan membuat keimanan kita akan rusak. Nek iman kita rusak, insya Allah ibadah kita pun akan rusak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari
Bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.